Jika saat ini lo sedang terpuruk, hidup morat-marit, merasa tertinggal dengan orang lain, gak berdaya karena kebangkrutan atau apapun sebutannya. Untuk lo yang memiliki privilege, mungkin gak akan sulit buat lo bisa bangkit. Support system yang bagus, background keluarga yang baik secara kemampuan ekonomi akan sangat membantu. Tapi buat yang terlahir dari keluarga pas-pasan, bahkan bisa dibilang miskin, hal-hal tadi akan sangat berat untuk dilalui. Gue tahu, karena gue sendiri merasakannya men. Tenang, lo nggak sendirian. Di video ini, gue akan share gimana caranya lo bisa bangkit dari rasa terpuruk dan semacamnya. Bahkan, lo bisa meraih kesuksesan besar yang bisa membuat lo menjadi lebih baik. Lo simak videonya sampai habis, jangan denial, jangan protes dulu. Yang pertama, olahraga. Masa orang terpuruk disuruh olahraga? Tenang dulu men, ini penjelasannya. Dengan olahraga, selain bisa bantu lo mengatasi rasa depresi dan kesedihan, tapi juga bisa bikin lo sadar kalau lo itu mampu dan kuat. Yang paling bahaya dan menjadi racun untuk diri sendiri dari orang yang gak punya privilege adalah perasaan gak mampu, gak sanggup, dan gak berdaya. Memiliki mentalitas menjadi korban seperti ini bahaya banget men, karena bisa dijadikan alasan buat gak berkembang, gak belajar, dijadikan alasan buat terus males-malesan. Fungsi olahraga ini yang akan bikin lo sadar, lo nggak perlu jadi anak presiden, nggak perlu jadi anggota keluarga konglomerat buat ngelakuin push up, pull up, dan squat. Lo nggak perlu jadi CEO dulu buat lo bisa lari. Mau lo anak orang miskin, mau lo anak orang kaya banget, atau apapun background pendidikan lo tetap bisa ngelakuin pull up, push up, squat, atau lari. Ya paling perbedaannya di tempat aja men. Yang kaya bisa olahraga di gym yang ber-AC, lo bisa olahraga di teras rumah. Kalau lo ngelakuin olahraganya serius, hasilnya tetap akan sama men. Jadi intinya, olahraga ini fungsinya menumbuhkan rasa kalau lo itu mampu, nggak selamanya jadi pecundang. Olahraga akan bikin lo merasa bertumbuh, level up, dan akhirnya rasa percaya diri lo pun akan meningkat. Lo nggak akan lagi ngerasa jadi korban men. Lo akan merasa menjadi tokoh utama yang harus terus berjuang pelan-pelan dari bawah hingga lo level up. Yang kedua, belajar skill baru atau belajar sesuatu yang bisa bikin lo hidup lebih baik. Setelah lo punya skill ini, lanjut cari cara buat lo bisa mengaplikasikan skill yang lo punya biar berguna buat diri lo dan orang lain. Nggak perlu skill yang terlihat keren men, yang penting sesuatu yang bisa bikin lo lebih berkembang. Yang ketiga, ibadah men, biar lo kuat menghadapi naik turunnya perjuangan hidup. Ibadah ini juga bermanfaat banget untuk menjaga pikiran lo tetap tenang dan jernih. Di titik ini, hidup lo pasti akan jauh lebih baik. Kesimpulannya, buat lo yang nggak punya privilege, fokuslah ke hal-hal yang lo bisa lakuin, bukan fokus ke hal yang lo nggak bisa. Misal, anak orang kaya mampu sekolah di sekolah yang mahal, kemana-mana dianterin dengan kendaraan yang nyaman, terus dimodalin orang tuanya sampai sukses. Lo sadari kalau lo nggak punya semua itu, tapi kalau lo fokus ke hal itu nggak ada gunanya men. Sama sekali nggak ada gunanya kalau lo terus komplain, beralasan, apalagi sampai meratapi nasib. Semua orang bisa komplain dan merasa dirinya jadi korban kehidupan. Dasarnya males cari pembenaran, nyalahin privilege. Terus cari-cari alasan, mengasihani diri sendiri, bahkan menghujat orang lain yang lebih sukses. Itu semua gampang banget buat dilakuin. Yang nggak gampang itu, bagaimana lo bisa fokus ke apa yang lo bisa. Terus disiplinkan diri buat melakukannya. Kalau gagal, bangkit lagi. Ya memang nggak ada jaminan lo bakal berhasil, tapi tetap lakuin aja men, karena itu lebih baik dari sekedar ngeluh dan pasrah. Dan sadari men, hal itu adalah sesuatu yang bisa bikin lo naik level. Gue yakin banget kalau lo salah satu dari segelintir cowok yang bisa naikin level kehidupan dan menjadikan hidup lo jadi lebih baik. Semangat men!